Bukber ni pun asal istilahnya bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa kolokial, bahasa basahan sesebuah masyarakat. Assalamualaikum guys. Okey, baru-baru ni saya ada video yang I baru tahu bukber tu apa. Rupa-rupanya untuk berbuka puasa. Seperti biasa juga, aku pengen ngebahas tentang lawaan dari orang Malaysia. Hey, ketemu lagi dengan Rizka Yuni. Lagi rame nih di jagat medsos, gara-gara satu topik yang kelihatannya sepele, tapi malah jadi debat panas antar konten kreator Indonesia dan Malaysia. Awalnya, seorang konten kreator dari Malaysia bikin pernyataan yang cukup nyentil. Dia bilang, kalau penggunaan kata bukber di Indonesia itu nggak pantas. Katanya, istilah itu nggak sesuai bahasa baku, dan dianggap ngaco secara tata bahasa. Menurut dia, harusnya tetap pakai istilah lengkap seperti buka puasa bersama, biar lebih sopan dan sesuai kaidah. Nah, pernyataan ini langsung memancing reaksi netizen Indonesia. Karena ya, di Indonesia sendiri, kata bukber itu udah jadi bahasa sehari-hari. Singkatan yang santai, praktis, dan semua orang juga paham maksudnya. Jadi banyak yang ngerasa, kok sampai segitunya dipermasalahin? Gak lama kemudian, muncul balasan dari konten kreator Indonesia. Tapi bukan sekadar klarifikasi, melainkan sindiran yang cukup tajam. Dia bilang kurang lebih gini, ngurusin kata bukber aja sampai segitunya, kayak nggak ada masalah lain aja, bahkan dengan nada yang lebih nyelekit. Dia nyebut kalau reaksi berlebihan kayak gitu malah bikin orang mikir aneh-aneh, sampai ada yang nyeletuk nyebut ODGJ. Wah, dari situ suasana makin panas. Ada yang ngebela Malaysia, bilang bahasa memang harus dijaga, tapi banyak juga yang membela Indonesia dengan alasan bahasa itu hidup dan berkembang, apalagi di konteks santai. Sebagian netizen juga bilang, singkatan kayak bukber itu bukan hal baru, di mana-mana juga ada. Ini pun asal istilahnya bukan dari bahasa Indonesia, tapi dari bahasa kolokial, bahasa basahan sesebuah masyarakat. Tapi sekarang saya tak pastilah istilah itu diserap masuk secara rasmi atau tidak ke dalam kamus bahasa Indonesia. Kalau ramai guna di PP akan serap masuk kamus, tak semudah tu saudara. Nak masuk kamus dewan ni proses dia ada macam-macam. Bukber proses paling awal sekali dah gagal, maaf cakap. Dia ada satu proses ni paling awal, penelitian. Dia teliti tengok ramai tak guna. Dia ni tak ramai lah guna, hanya di internet saja, di akhbar, televisyen, program kerajaan tak ada guna. Jadi bukti kewujudan bukber tu dalam masyarakat kita gagal, tak menepati linguistik lexikografi. Kalau nanti dah ramai guna di BP serap masuk, ada tak macam tu juga. Pasal bukber ni kemungkinan akan sangkut pula dekat Saudara, kalau boleh orang Indonesia yang mahu ajak orang Malaysia menunggu waktu berbuka, elakkan guna istilah ngabuburit. Kalau nak guna pun jelaskan dulu, atau tak apalah, sini saya jelaskan. Ngabuburit itu dia berdiri di atas rangkai kata ngalantong ngadagoan burit, bermaksud beraktiviti sambil menanti waktu sore berbuka. Tapi kalau di Malaysia, sebahagian perkataan tersebut mengangkat makna yang berbeza. Jadi agak bahaya buat orang yang kurang toleransi budaya. Contoh macam saya tadi, nanti kita ngabuburit bersama, saya pun kaget. Betul ke apa yang aku dengar ni? Saya terus cari tahu rangkai katanya, rupanya ada makna yang berbeza. Seperti biasa juga, aku pengen ngebahas tentang lawaan dari orang Malaysia. Tapi kali ini, itu lawaannya datang dari Zainuddin Aziz. Sebenarnya aku malas saja ngebahas Zainuddin Aziz nih, karena sejatinya dia sudah termasuk dari orang berpengaruh di Malaysia yang bisa dibilang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Tapi sebelum itu, aku pengen ngucapin makasih kepada Batik Lestari Jambi yang sudah menghadiahkan lacak topi ini untuk aku ya. Bagus tak gak? Lacak baru nih gak? Yuk kita lanjut. Nah, di sini Zainuddin Aziz itu sedang mempermasalahkan tentang istilah bukber atau kepanjangan dari bukber ini kan buka bersama. Jadi di sini dia protes ya. Woi konoha, ngapa tuh kau memakai istilah berbuka bersama itu dengan sebutan bukber. Jadi di sini orang Bangladesh pada ngikut-ngikutan karena sesungguhnya istilah bukber itu merupakan bahasa Melayu yang sudah dirosakkan oleh orang Indonesia. Inilah ciri-ciri manusia yang dihasilkan dari orang tuanya yang encer. Jadi bisa dibilang kejiwaannya nih itu 11-12 dengan orang gila. Buat Zainuddin Aziz aku ingin ngasih tahu kepada kau bahwa di Indonesia itu istilah dalam membatalkan puasa itu disebut dengan kata buka. Kalau di tempat aku buko oh buko. Apa tuh? Artinya itu harus membatalkan puasa kita. Dan bisa dibilang buka ini banyak artiannya. Ya betul juga apa yang dikatakan kau.
yo Janudin Ajis buka itu yo bisa juga menyangkut dengan buka pintu dan buka baju serta buka celana. Tapi Indonesia yo kata buka itu pengertiannya luas. Jadi seperti yang aku bilang tadi, buka dalam pengertian Indonesia itu juga bisa dimaksudkan untuk kita membatalkan puasa kita. Dan di sini yo anak-anak gaul Indonesia itu orangnya tidak mau ribet, cukup menyingkat-nyingkat kata. Seharusnya yo membatalkan puasa itu kata yang tepat memang betul berbuka puasa. Tapi kalau di Indonesia yo kita menggunakan imbuhan ber, meng, dan lain sebagainya, bisa dibilang itu adalah kalimat yang formal. Sementara yo kalau kata gaul itu suka memotong-motong kata. Yang seharusnya berbuka menjadi buka, yang harusnya memakai menjadi pakai atau pakai. Yo contohnya kayak aku yo kalau ngomong dengan kawan aku, "Ojo, ayo kita berbuka puasa." Ya, kawan aku pasti ketawa yo. "Kau ini ngapo? Aku ini bukan presiden ya. Ngomongan kau tidak perlu formal." Jadi di sini kalau kita ngomong dengan kawan kita, dengan sahabat-sahabat kita, tidak perlu menggunakan kalimat yang formalnya. Assalamualaikum guys. Okey, baru-baru ni Syifa ada video yang I baru tahu bukber tu apa. Rupa-rupanya untuk berbuka puasa. Tapi mana datang buk, mana datang ber. It's last kali macam buka bersama ke. So I just up this video and I receive a lots of comment and response. Rupa-rupanya it comes from Indonesian. It's buka bareng. Tapi bareng tu bersama. So sampai Malaysia dia jadi bukber, berbuka bersama. Kan? Macam tu rupanya. And I ingatkan yang bukber ni is the only short form lah. Sebab I tak tahu lah kenapa I lambat sangat tangkap benda-benda macam ni. Bila tengok komen, ya Allah, banyak lagi rupanya short form yang Indonesia guna in their daily life. Kadang ada teman Malaysia yang nanya, apa sih artinya ngabuburit? Sebenarnya itu salah satu kegiatan di Indonesia yang mana kita menghabiskan waktu menjelang berbuka puasa dengan membeli makanan berbuka seperti takjil, atau bisa juga jalan-jalan santai kayak di bangunan ini. Bangunan Sultan Abdul Samad di Dataran Merdeka sekarang udah buka lagi dan kamu boleh masuk ke dalam. Ini bisa jadi salah satu tempat untuk jalan-jalan santai sambil nunggu waktu berbuka di sore hari. Sebelum ke bazar Ramadan, boleh banget nih ngabisin waktu di sini untuk foto-foto atau buat video. Arsitekturnya klasik tapi mewah, berasa kayak lagi di Eropa Timur. Kalau jalan-jalan ke Kuala Lumpur, jangan hanya ke KLCC atau Twin Tower aja, tapi kamu wajib jalan-jalan ke sini juga. Ada yang mau jalan-jalan ke Kuala Lumpur tahun ini? Boleh komen di bawah. See you next video. Allah lah, behi benar nak tahu gapo ngabuburit. Tak iyo hendak tahulah. Cukup bahasa Indonesia aja. Bahasa Malaysia tak payah tahu, bahaya dosa. Oh, lo ngajar tak betul juga aku ni. Tak payah tahu. Ngabuburit tu gapo deh. Allah. Bahkan di berbagai negara, bahasa gaul itu wajar banget. Akhirnya, perdebatan ini jadi makin luas. Bukan cuma soal kata bukber, tapi juga soal perbedaan cara pandang terhadap bahasa, budaya, dan kebiasaan sehari-hari. Intinya sih, hal kecil bisa jadi besar kalau dibahas di internet. Tinggal gimana kita menyikapinya. Mau santai aja, atau malah ikut kepancing? Kalau menurut kamu gimana? Bukber itu wajar, atau emang harus selalu baku? Coba kalian semua tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe agar kalian semua tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah setia dengan Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.